Perkebunan cabai rawit di Dusun Pasir Bentang, Desa Salakarya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, semakin berkembang dan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, dengan luas lahan sekitar 3 hektar, perkebunan cabai ini memiliki populasi sekira 45.000 pohon yang mulai ditanami sejak 2019 saat COVID-19 melanda. Menurut pemilik kebun yang bernama Ikin Asikin, 1 hektar bisa mencapai 15.000 pohon dan minimal 13.000, tergantung jarak tanamnya. Ikin juga mengakui bahwa dari awal penggarapan lahan, pemeliharaan hingga panen, modal yang dikeluarkan memang cukup besar. Ia mengungkap bahwa saat ini dirinya mempekerjakan 41 pekerja yang terdiri dari 14 laki-laki dan 27 perempuan. 41 pekerja itu setiap harinya mengurusi berbagai kegiatan perkebunan, mulai dari pemetikan hingga pemeliharaan, serta pemupukan dan penyiraman. Menurut Ikin, rata-rata hasil panen per hari mencapai 4.000 hingga 5.000 kg. Dari rata-rata sekali panen, Ikin menjualnya sebesar Rp55.000 per kilogram, sehingga kebun cabai rawit miliknya dapat menghasilkan kurang lebih Rp27,5 juta per hari. Adapun jika hasil panen cabai saat puncak panen raya, ia bahkan mampu menjual hingga 9.000 kilogram atau 9 kuintal dan menghasilkan kurang lebih Rp50 juta dalam sekali jual. Hasil panen tersebut Ikin jual ke pasar induk Caringin di Kota Bandung, lantaran pasar lokal di Ciamis dan Tasikmalaya belum memiliki daya tampung yang besar. Menurut Ikin, pasar induk Caringin memiliki populasi barang yang tidak terbatas. Di sana, menjual berapapun dapat terserap meski harga sedikit berbeda dengan pasar di Ciamis dan Tasikmalaya. Ikin memperkirakan dalam satu musim tanam, hasil panennya bisa mencapai 45 ton cabai rawit. Estimasi harga cabai rata-rata Rp35.000 per kilogram, dengan modal produksi di angka Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Jika harga jual mencapai Rp30.000, menurut Ikin masih ada keuntungan Rp10.000 per kilogramnya. Menurutnya, menanam cabai memang lebih menguntungkan dibanding tanaman lain seperti timun atau jagung manis. Akan tetapi, biaya produksi lebih tinggi lantaran harus menghadapi hama seperti patek, ulat, dan lalat buah. Harga tertinggi yang pernah didapatkan Ikin sebesar Rp90.000 per kilogram, meski dirinya mendapati bahwa berita di televisi harga cabai rawit bisa mencapai lebih dari Rp130.000. Keberhasilan panen cabai di kebunnya juga berkat strategi penanaman yang tepat. Dia mulai menanam pada bulan Agustus-September di musim kemarau, saat banyak petani lain tidak bisa menanam akibat kekurangan air. Sementara Ikin memiliki sumber air untuk menyiram setiap harinya, sehingga saat musim hujan tiba, Ikin sudah bisa panen meskipun petani lain baru mulai menanam. Tak hanya untuk dirinya sendiri, Ikin juga berusaha memberikan manfaat lebih bagi para pekerja. Setiap mendapat keuntungan besar dan harga bagus, Ikin kerap memberi bonus terhadap para pekerjanya dan bukan hanya upah harian saja. Apalagi saat menjelang Idul Fitri, Ikin kerap memberi tambahan. Pertama saya ini mulai tanam itu dari awal COVID, akhir COVID gitu. Akhir COVID kan nggak ada pekerjaan, semua juga nggak bisa kemana-mana. Saya ngarahkan ke yang kerja, ya mending di kebun aja gitu. Awalnya gitu. Mulai pertama saya buka 1 hektar, tanam varietasnya itu cabai rawit ori 212. Ya, kebetulan di tahun itu saya dapat untung lah gitu. Nah, terus kesininya makin ditambah luasannya, ditambah lahannya, makin bertahun tambah lagi sampai sekarang ini udah nyampe 3 hektar. 3 hektar sampai sekarang ini. Kebun cabai aja, Pak? Cabai semua. Saya komunitas pemberdayaan budidaya cabai rawit ori gitu. Yang disebut ori itu ori varietas 212, di pasar memang paling laku, paling bagus gitu. Varietasnya harganya di atas dari cabai-cabai yang lain, cabai rawit yang lain gitu. Misalkan dari Parentul, Asmoro, dan lain-lain gitu. Varietas ori paling bagus. Alhamdulillah sampai sekarang saya berkomunitas 3 hektar ini punya pekerja yang laki-lakinya 14 orang, yang penggarapan lahan itu. Yang ini ibu-ibunya, perempuannya 27 orang. Ya, kebetulan hari ini lagi metik. Biasanya kan 2 hari metik.
yang hari-hari lainnya buat pemeliharaan gitu kan, penyiangan atau pemupukan gitu. Alhamdulillah per hari rata-rata dapat, kalau sekali metik dapat 4 kintal 5 kintal lah per petiknya gitu. Kalau 2 hari ya 1 ton kurang lebih lah gitu. Nah, saya penjualan karena di sini daerah Ciamis Tasik saya nggak punya pasar yang volumenya banyak gitu ya. Saya pasar ke pasar induk Caringin. Ya. Jadi kalau ke pasar induk Caringin populasi barangnya nggak terbatas, silahkan berapa aja gitu. Memang harga agak beda gitu dengan pasar-pasar lokal di sini gitu. Ya lah selisih 1.000 atau 2.000 gitu. Tapi kan itu penyerapannya banyak gitu. Jadi saya enak lah gitu, dapat berapa aja kan saya bisa jual langsung gitu. Terus pembayarannya alhamdulillah sampai sekarang lancar lah gitu. Alhamdulillah gitu, semenjak ada perkebunan ini, rakyat di sini, masyarakat di sini ikut kebantu perekonomiannya ya gitu. Per hari dapat saya bisa gaji, mengeluarkan perputaran uang per minggu, tiap hari Kamis bayar hampir 10 juta lah gitu. Bayar karyawannya per minggunya itu. Nah, perputaran uang di sini alhamdulillah gitu kan, membantu masyarakat buat kebutuhannya sedikit-sedikit. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Pak Haji, kalau untuk omset ya modal awal gitu ya Pak Haji, dengan 1 hektar ataupun 3 hektar lahan ini bisa berapa Pak Haji? Jadi gini kan aja lah, misalnya 1 hektar populasi itu sekitar 1 hektar itu 15.000 atau minimnya itu 13.000, bagaimana jarak tanamnya ya. Nah itu modalnya dihitung-hitung dari mulai penggarapan lahan sampai pertama pemetikan itu nyampe 15.000 lah per pohon itu ya sampai. Nah, nanti kalau saya mah hitung-hitungannya awal berapa penggarapan lahan, pemeliharaan, bibit segala macam, pupuk dan insek, obat-obatan. Nanti di akhir ini dapat uang berapa, habis uang berapa gitu. Alhamdulillah, tapi ya omset dari ini 3 yang sekarang berjalan ini lah, 3 hektar. Mungkin mudah-mudahan kecapai sampai 45 ton. 45 ton mudah-mudahan sampai kecapai. Kan hitungannya saya per pohon harus nyampe 1 kilo. 1 kilo per pohon gitu. Dalam satu musim dalam tanam. satu musim tanam gitu. Bukan satu pemetikan, bukan. Satu musim tanam itu sampai target 1 kilo per pohon. Jadi 3 hektar itu kan 45.000 pohon. Jadi mudah-mudahan kecapai, tapi kan biasanya ke belakang-belakang juga kecapai lah 1 kilo per pohon, alhamdulillah gitu. Tapi varietasnya ini bibit ori 212 di sini cocok sekali gitu. Kalau omset dirupiahkan itu berapa Pak Haji? Ya misalkan kan kalau ini kan harga nggak rata. Nah, kan saya tanya mesinnya satu musim bisa harga yang dari harga mahal tertinggi sampai termurah gitu kan. Kita ratakan satu musim rata-rata nyampe 35.000 atau 40.000 lah paling tinggi gitu ratanya itu kan, dari grafik yang yang tertinggi sampai terendah gitu kan. Di satu musim itu saya diratakan 35.000, sedangkan modal rata-rata habis kalau sampai mulai metik 15.000 sampai akhir musim sekitar 20.000 atau 25.000 lah gitu. Dan misalkan ada sekarang rata-rata 35.000, ada untung 10.000 lah per kilo gitu. Ya bisa dihitung kan gitu, 10.000 kali 45 ton lah gitu. Per musim kalau dari 3 hektar gitu. Pak Haji, kenapa memilih tanaman cabai gitu? Nah, saya kan dari dulunya pernah nanam timun, nanam jagung gitu, jagung manis. Nah, dari penghasilannya memang ada penghasilannya, tapi nggak seperti penghasilan dari cabai rupiahnya gitu. Terus pekerjaannya memang sama dirawat. Kalau yang nanam timun dirawat, nanam cabai dirawat. Memang ada kelebihannya kalau nanam cabai itu obat-obatan yang bagus-bagus gitu kan. Amannya juga kan ada patek, ada ulat gitu.